Jadi selamat siang buat teman-teman semua. Kita berjumpa lagi siang hari ini. Masih di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari rekan kita, yaitu dari channel Acong Bule 8798 teman-teman ya. Pada kesempatan siang hari ini pertanyaannya adalah, Bang, kalau tekukur dan perkutut dapat dari pikat itu dijamin gacor semua enggak? Tekukur atau perkutut dari hasil pikat dijamin gacor semua enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, kita membahas masalah hasil dari pikatan teman-teman ya. Baik dia tekukur ataupun burung perkutut. Jadi kalau pengalaman selama ini dan juga banyak referensi dari para sepuh-sepuh, para suhu-suhu burung anggungan, khususnya tekukur dan perkutut. Jadi kalau kita mau mencari burung yang mau kita pelihara, mau gacor, itu sangat diutamakan dari hasil pikat teman-teman ya. Kalau untuk tekukur, utamakan dia dari hasil pikat tanah. Utamakan dari hasil pikat tanah. Alasannya mengapa teman-teman? Karena rata-rata burung yang dari hasil pikat itu atau pikat tanah sudah pasti dia bernyali, atau bahasa keren itu bermental baja teman-teman ya. Karena hanya burung yang bermental, hanya BL yang bermental yang berani turun, bahkan bukan 1-2 yang BL itu atau burung liar itu beradu fisik, berkelahi dulu dengan pikat. Sudah pasti dia dipastikan jantan teman-teman ya. Itulah alasannya mengapa wajib dari hasil pikat. Masalah gacor atau tidak, sebenarnya kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan, bisa dikatakan 70% teman-teman ya, burung dari hasil pikatan gacor. Nah, yang jadi permasalahannya, waktu burung itu dari pertama kita pelihara sampai gacor itu berbeda-beda. Karena banyak faktor teman-teman. Ada yang pertama dari faktor usia. Kalau BL itu yang kita dapat dari hasil pikat itu masih muda, tentu proses matangnya itu, proses dewasanya itu, proses gacornya itu agak lama. Kalau kita dapat yang sudah sepuh, sudah tua, insya Allah proses gacornya itu cepat. Itu yang pertama kita lihat dari umur. Yang kedua teman-teman, dari si pemilik, dari owner. Karena kita ini kan teman-teman banyak model, banyak situasi berbeda-beda. Ada yang owner itu dia tidak banyak kerjaan di luar, dia lebih banyak pekerjaan di rumah. Ada pula owner itu yang sibuk di luar. Nah, di situ salah satu letak kelebihan atau kekurangannya, cepat atau tidaknya gacor burung tersebut. Mengapa teman-teman? Burung yang baru kita pelihara itu teman-teman, banyak terapi-terapi atau cara-cara yang harus kita tempuh agar dia cepat gacor. Salah
salah satunya harus wajib dijemur setiap hari, yaitu pagi hari. Kalau tidak ada matahari pagi, siang boleh. Yang penting kena matahari setiap hari. Minimal setengah jam atau 1 jam teman-teman ya. Itu yang pertama. Kalau kita sibuk di luar, itu akan memperhambat ya, memperhambat. Selain dijemur, selain kesibukan kita di luar atau di rumah, itu juga masalah ketelatenan. Contoh begini teman-teman, ada yang banyak orang yang melihara BL, melihara burung bahan, baik tekukur atau perkutut. Namun sistemnya orangnya begini, yang penting melihara, yang penting dia melihara, ikat kaki, carikan sangkar layang, gantung. Pagi gantung, sore masukkan rumah. Pagi gantungkan di luar, sore masukkan di rumah. Begitu terus. Tanpa dia jemur, tanpa pula dia mandikan sore atau malam. Nah, itu salah satu penghambat juga. Karena begini teman-teman, rumusnya. Jadikan dulu burung ini hilang giras, atau bahasa kerennya itu yang sering kita dengar, yaitu dia harus jinak dulu baru dia bisa gacor ya. Dia harus bisa jinak dulu baru dia bisa gacor dor. Kalau cuma sekedar bunyi sekali 2 kali mungkin bisa tanpa harus jinak. Jadi kalau orangnya nggak telaten atau orangnya ya memakai sistem yang penting memelihara, nah itu susah. Karena ini kita tahu teman-teman ya, kita para penghobi penggila burung-burung anggungan ini, prosesnya lumayan menguras kesabaran dan ketelatenan. Belum jemur pagi atau jemur siang, belum mandi sore atau malam, belum dikasih jamu, belum kalau posisi kita ada waktu luang harus kita elus seperti ini. Kita ajak duduk bareng di bawah. Terkadang juga kita ajak sambil ngopi atau sambil duduk di luar. Itu banyak memakan waktu teman-teman, dan juga kesabaran serta ketelatenan. Nah, itu semua harus kita lalui. Dan memang jangan pernah berharap dalam waktu yang singkat burung itu bisa gacor. Jangan. Karena minimal teman-teman ya, minimal rata-rata itu proses menjinak aja lebih kurang 1 tahun teman-teman. Itu paling sebentar, paling cepat, dan paling telaten teman-teman ya. Nah, jadi ada juga yang 1-2 burung yang orangnya mujur. Kalau dia dapat burung yang mantap jos, itu hitungan bulan, 4-6 bulan dia udah bekur seperti tadi. Nah, itu saya juga punya bahan, baru saya pelihara lebih kurang 3 minggu teman-teman. Dia girasnya tidak seberapa giras, namun dia udah mulai belajar bunyi. Nah, itu kelebihannya. Itu termasuk saya beruntung teman-teman ya, bukan karena treatment kita, bukan, beruntung. Jadi dia berbunyi lantang besar dan dia cook 2. Nah, itu teman-teman ya. Kalau sesuai pertanyaan tadi, bisa gacor atau semua atau enggak, bisa. Tapi berbeda burung, berbeda umur, berbeda owner, berbeda cara, berbeda terapinya. Itu sangat mempengaruhi semua. Kalau memang mau cepat, tapi saya garis bawahi, saya tekankan, tidak ada yang hitungan bulan, kecuali burung-burung tertentu yang mungkin ya sudah rezeki lah. Contoh seperti ini teman-teman. Ini lebih kurang 8 tahun. 8 tahun. Kalau ini lebih lama lagi, lebih tua. Nah, itu. Jadi kalau orangnya nggak sabaran, saya sarankan beli burung yang udah jadi. Atau orang yang malas dengan proses, saya sarankan beli burung yang udah jadi, karena prosesnya agak lumayan teman-teman ya. Oke lah kalau tekukur. Kalau dia perkutut itu lebih lama lagi prosesnya, karena dia sistemnya lebih giras.
Dan cara salah satu yang agak efisien biar burung itu cepat jinak, ya ini, letakkan di sangkar layang, jangan di sangkar kurung. Kalau di sangkar kurung, dia bakal gerabas gerubus. Kalau di sangkar layang dijamin 50% dia akan jinak dengan cepat. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu jawaban dari saya buat channel Yacong Bule 8798. Jawabannya bisa, namun sesuai yang saya bilang tadi, dari burungnya, umurnya juga, nyali, mental. Makanya di saat kita beli burung itu, atau ya kalau kita dapat hasil sendiri, kita bisa menelaah BL ini bagus atau tidak. Kalau kita beli, nah saya sarankan beli sama burung sama orang yang benar-benar kita terpercaya, atau kita ikut langsung terjun ke lapangan ikut mikat ya. Intinya kalau dia mau lebih cepat, cari yang umurnya tua. Umur tua itu bisa terlihat dari bulu, warna paruh. Kalau paruhnya masih mengkilat, hitamnya masih mengkilat benar, itu masih muda. Terus kaki, kalau dia masih kayak apa ya, ungu mengkilat gitu, ungu terang apa warna apa, pokoknya kayak gitulah warnanya ya. Tapi dia masih terang, belum kusam, itu masih muda. Tapi kalau udah seperti ini kakinya, nah, coba kita ambil ini. Kalau kakinya sudah apa, teman-teman, sudah warna kayak apa ya, ada kulit ari lepas gitu, warnanya udah kusam kakinya dan kukunya sudah panjang, itu sudah tua. Itu biasanya prosesnya lebih cepat karena mental lebih matang dan kedewasaan juga sudah matang teman-teman ya. Itu teman-teman dari saya pribadi, masalah pembahasannya siang hari ini menjawab pertanyaan dari rekan kita. Tekukur dan perkutut hasil pikat pasti gacor. Itu pembahasan kita ya teman-teman ya. Itu dari saya pribadi dan juga beberapa referensi daripada senior-senior yang sudah berpuluh-puluh tahun di dunia burung tekukur, di dunia burung perkutut. Nah itu teman-teman. Dan juga satu yang mempengaruhi juga makanan teman-teman. Jadi kita lihat burung itu lebih doyan makan apa, itu yang paling kita dominankan dengan burung tersebut. Contoh teman-teman ya, burung saya yang udah jadi ini ada 3. Kemarin saya sempat habis selama 2 hari ketan hitam. Jadi saya pertahankan menggunakan millet. Jika ada dua cepuk dipisah. Ternyata selama 2 hari mereka cuma makan millet itu, dari segi keaktifan burung juga agak kurang teman-teman. Mereka lebih banyak diam dan sangat jarang bersuara. Jadi pas saya belikan lagi ketan hitam, setelah sehari mungkin hawa hangatnya ketan hitam sudah meresap ke badan mereka, itu membuat mereka kembali lagi seperti semula. Jadi makanan juga mempengaruhi teman-teman ya. Karena kata sepuh, para senior-senior di sini, para yang udah kakek-kakek ya, dari zaman dulu nggak ada ceritanya millet. Karena millet ini, sepengetahuan mereka, ini buah rumput, buah tanaman rumput. Efeknya ini dingin untuk badan burung anggungan, agak kurang bagus. Tapi kalau ketan hitam, kata mereka, inilah makan dari zaman mungkin Majapahit dulu, memelihara tekukur dan perkutut, ya inilah makanannya. Nggak ada yang namanya millet. Itu kata orang tua-tua di sini yang udah sepuh-sepuh tentang burung seperti ini. Nah itu teman-teman ya, makanan juga sangat mempengaruhi juga. Dan kebersihan harus kita jaga, jangan sampai kotor, jangan sampai kumuh. Nah, mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalaupun ini agak kurang berkenan, kurang bermanfaat, ya di skip nggak apa-apa teman-teman. Saya di sini hanya berbagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Mengapa selalu saya jawab menggunakan PT seperti ini, menggunakan video, biar lebih jelas. Kalau menggunakan tag itu panjang lebar. Nah itu teman-teman ya.
Dan sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya bukan mengajari, bukan menggurui. Saya juga masih baru di dunia seperti ini, dunia burung anggungan. Selama ini saya di dunia kicau teman-teman ya. Dulu-dulunya masih bocah dulu. Baik teman-teman, terima kasih dari saya. Jika ada kalimat saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.